warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita syukur atas kenikmatannya yang mana pada hari ini kita bisa sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat serta pengikut dia. Baik, kembali kita bacakan tanya jawab agama yang disusun oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Karena ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita berkaitan dengan agama. Pada kesempatan ini yaitu akan kita bacakan berkaitan dengan masalah pakaian dalam sholat. Adapun pertanyaannya berkaitan dengan sholat berjubah atau bersorban. Pertanyaannya sebagai berikut. Di antara ulama di tempat kami ada yang mempunyai pendapat bahwa sholat dengan menggunakan jubah atau sorban lebih utama daripada pakaian biasa. Juga pakaian jubah dan sorban sebagai tanda ittiba atau mengikuti Nabi. Mohon penjelasan beserta dalilnya. Penyalur SM, pertanyaan dari penyalur SM Suara Muhammadiyah SM di Pacitan. Jawabannya sebagai berikut. Kalau yang dimaksud utama dari pandangan keindahan atau keserasian menurut pandangan yang bersangkutan, mungkin ada benarnya kalau dibandingkan dengan orang yang melakukan sholat dengan pakaian yang kurang pantas menurut pandangan mata, seperti misalnya memakai baju kaos oblong saja. Sedang dalam ayat 31 surah Al-A'raf disebutkan, Ya bani Adama wuzu zinatakum inda kulli masjid, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Maksudnya dari ayat itu ialah agar dalam sholat menutup auratnya lebih sopan lagi. Kalau pakaian itu selain bersih juga baik dan indah, yang dapat menambahkan keindahan seorang dalam beribadah kepada Allah. Tegasnya dalam beribadah harus menutup aurat. Jadi bukan harus memakai pakaian tertentu seperti misalnya jubah dan sorban. Hanya memakai jubah dan sorban lebih baik dari sekedar memakai kaos oblong. Kalau saja memakainya dengan tulus dan ikhlas, bukan dengan sikap kesombongan. Karena memakai pakaian dengan sikap penuh kesombongan dilarang oleh agama, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang ada hubungannya dengan ayat di atas, yang artinya makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah dengan cara yang tidak sombong dan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah suka melihat nikmatnya dipakai oleh hambanya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Hakim dari Abu Hurairah. Hadis lain yang hampir sama maknanya diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Amar dengan nilai sahih.
Yang penting bukan jubah dan sorbannya, tetapi dengan memakai jubah dan sorban di pakaian menjadi lebih lengkap. Sedang memakai sorban dan jubah dengan dalil iktibar atau mengikuti Nabi kurang sesuai dasarnya, karena hadis yang menyatakan hal tersebut sekedar sugesti agar kita dapat memakai pakaian seperti itu, terhindar dari perbuatan yang tercela menunjukkan identitasnya. Hal itu dapat kita ikuti hadis di bawah ini, yang artinya pakailah imamah atau sorban, engkau akan bertambah mempunyai sifat bil atau pemaaf atau budi yang baik. Hadis diriwayatkan At-Tabrani dari Utsman bin Umair. Diriwayatkan pula oleh At-Tabrani dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas yang nilainya sahih. Hadis lain riwayat Ibnu Adi dan Al-Baihaqi dengan tambahan, pakailah imamah atau sorban, engkau akan bertambah mempunyai sifat bilm, dan sorban-sorban itu mahkota orang Arab. Hadis riwayat Ibnu Adin dan Al-Baihaqi dari Ibnu Umari. Hadis ini bernilai dhaif atau lemah. Melihat dari ayat dan hadis-hadis di atas, yang penting bagi umat Islam bukan bentuknya, baik sorban atau jubah, tetapi menutup aurat baru keindahan dan kepantasan dan bukan pamer. Nah, sampai di situ penjelasan dari buku ini yang berkaitan dengan berjubah dan bersorban. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.